Jasmine bertanya kebingungan. Yunce merasa di arah selatan ada yang terus memanggilnya. Dengan cepat, Yunce segera menelan pil penyembunyi bintang dan seketika tubuhnya menghilang tak terlihat. Dia maju terus memasuki ke wilayah terlarang naga Scarlet. Di tengah-tengahnya ada gua raksasa dan 5 orang tadi juga sudah muncul di atas puncak gua. Mereka adalah praktisi elit di klan membakar langit. Mereka semua memiliki pedang sebagai senjata utama klan mereka. Itu karena teknik pedang api mereka begitu terkenal. Dan ketika salah seorang yang terkuat dari mereka mengayunkan pedang api ke arah mulut gua itu, terjadi letakan besar dan mengguncang tanah. Setelah itu, pilar-pilar api keluar dari dalam gua dan menuju ke 5 orang tadi. Yunce terkejut. Ternyata legenda itu benar. Ada naga api di area ini. Naga itu keluar dan mendengus marah kepada 5 orang ini. Naga itu berkata, jika ternyata ada manusia yang berani datang ke wilayahnya. Tetua berambut putih Van Molly yang terkuat di antara mereka berlima mengancam balik dengan sombong. Itu karena dia tahu naga api ini ada di ranah Sky Profound tingkat 9, sedangkan dirinya berada di tingkat 10 puncak dan bahkan akan menyentuh ranah Emperor. Naga itu mengamuk dan pertarungan besar terjadi. 5 orang praktisi api melawan 1 naga api. Bisa dibayangkan betapa berapi-apinya tempat itu. Yunce memanfaatkan gelombang panasnya area itu dengan berjualan sate. Terlihat naga itu kewalahan dengan gempuran 5 orang ini. Dan prediksi Yunce, naga itu akan segera tumbang. Tapi berbeda dengan prediksi Jasmine. Menurut Jasmine, ini bukan naga kaleng-kaleng. Naga ini hanya pura-pura melemah. Karena ini adalah naga asli, bukan naga bonar. Kecerdasannya sangat tinggi. Dia seharusnya lebih kuat dari levelnya sekarang. Dan dia pasti tidak akan membiarkan 1 orang pun dari mereka berlima yang akan lolos dari tempat ini. Itu karena mereka terlalu menganggap remeh kekuatan naga sejati dengan hanya mengirimkan praktisi Sky Profound ke sini. Setelah jualan satenya nggak laku dan dimakan sendiri, Yunce mengambil kesempatan untuk memasuki gua naga secara diam-diam. Mungkin saja ada sisik naga berharga yang akan dibawanya pulang. Saat akan memasuki gua, baju Yunce terkena api dan efek penghilang tubuhnya tidak berguna lagi. Sekarang dia benar-benar terlihat wujud aslinya. Di dalam gua, Yunce mendapatkan rumput api dan mengumpulkannya ke dalam mutiara racun langit. Matanya berbinar, membayangkan berapa banyak uang yang akan dihasilkannya jika dia menjual rumput api ini. Beberapa rumput api langsung disulingnya menjadi pil dan ditelannya. Saat di dalam gua, Yunce mendengar suara para praktisi yang terkejut. Mereka berteriak menjerit. Kekuatannya meningkat. Ini bukan naga Sky Profound. Ini naga Emperor Profound. Dia menyembunyikan kekuatannya. Ini buruk. Pengintai itu salah menilai. Cepat mundur, ucap suara-suara itu. Setelah itu, suara naga mengamuk terdengar menggelegar di luar gua. Sementara Yunce juga berada dalam bahaya jika dia tidak segera keluar dari gua itu. Yunce kembali merasakan suara panggilan itu. Dia mendekati sebuah batu kosong di tengah-tengah.
Yunce melihat ada manik-manik bulat berwarna merah. Saat Yunce akan menyentuhnya, Jasmine berusaha melarang, tapi terlambat. Jari Yunce telah menyentuhnya, dan tiba-tiba cahaya merah yang kuat menyelimuti seluruh tubuh Yunce. Yunce bertanya keheranan, apa ini? Jantung Yunce tidak lagi berdebar, seakan memanggil seperti sebelumnya. Nadi profonya mengalami panas dan ada perasaan tenang, seolah-olah barang miliknya telah kembali lagi padanya. Terdengar suara naga dari luar gua. Manusia sotoy, kau juga ingin mengambil harta raja ini? Tidak bisa dimaafkan. Sepertinya naga itu telah mengetahui perubahan yang terjadi di dalam gua. Terlihat keadaan di luar berbalik. 5 orang ini tertekan hingga sulit untuk mempertahankan hidup mereka. Saat mereka putus asa, naga itu tiba-tiba berbalik arah dan menuju ke arah gua. Mereka bingung, tapi dari perkataan naga itu tadi, sepertinya ada seseorang yang mengambil keuntungan saat mereka berlima sedang bertarung di luar. Tapi mereka berlima tidak berani lagi melangkah maju. Ini seperti jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka dengan cepat kabur dari tempat itu. Di dalam gua, Yunce merasakan bahaya besar yang datang. Dia mondar-mandir memikirkan cara untuk kabur. Ingin rasanya dia memesan Grab. Saat naga itu melihat Yunce dengan murka, tiba-tiba suara berwibawa dan sedingin es terdengar. Jika tidak ingin musnah, berhentilah mendekat, ucap suara itu. Di saat yang sama, aura megah dan kuat menyebar menyelimuti gua. Naga itu berhenti dan tubuhnya sedikit gemetar dengan tekanan aura ini. Dia menatap gadis berambut merah itu dan berubah dari marah menjadi takut. Naga ini merasa seperti naga bonar di hadapan aura kekuatan ini. Naga itu lalu bertanya, "Siapa? Siapa kamu?" Jasmine menjawab, "Aku Gojek yang mengantar pesanan enakmu." "Punya hak apa kau bertanya pada putri ini?" ucap Jasmine dengan tatapan membunuh. "Putri ini menginginkan gua ini. Jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah sebelum saya berubah pikiran." Pada saat ini, naga itu kemudian berhenti gemetar. Dia malah tertawa dan berkata, "Kalian 2 manusia bodoh yang menggunakan tekanan aura ini untuk membodohiku. Apakah menurut kalian berdua aku bodoh sama seperti kalian?" ucap naga itu. "Hanya dengan kalian berdua tidak cukup untuk membunuh raja ini," ucap naga itu dengan angkuh. Dia melanjutkan, "Jika kamu cukup mampu, maka kalian tidak akan memasuki gua ini secara diam-diam dan langsung menghadapiku tadi. Dan juga saat aku datang tadi, wajah bocah ini terlihat pucat seperti ingin memohon belas kasihan akan hidupnya. Apakah kau lihat wajah jelekmu tadi saat melihat aku masuk? Dan kamu, gadis kecil, tipuan aura itu hanyalah ilusi. Kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu di usiamu sekarang," ucap naga itu. Hati Yunce gemetar. Naga ini benar saja memiliki cukup kecerdasan. Jasmine emosi. Dia lalu muncul di depan Yunce dan menghempaskan Yunce ke samping. Dia lalu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Matanya terkunci pada naga itu. Naga itu menyadari kalau aura ini bukanlah ilusi lagi. "Tebasan pemusnah dewa,"
Kata-kata itu keluar dari mulut Jasmine. Setelah itu, suara Yunce terdengar. Jasmine berhenti. Tubuh indah Jasmine melayang ke arah naga dan lewat begitu saja pada naga itu. Sekarang dia berada di belakang tubuh naga itu. Suara naga itu terdengar. Mustahil. Tubuh naga itu terbelah menjadi 4 bagian dan jatuh berserakan di tanah. Naga berkekuatan Emperor Profound itu mati seketika hanya dengan satu serangan Jasmine. Setelah itu, Jasmine juga terjatuh ke tanah dan Yunce segera berlari mendapati tubuh Jasmine yang pucat. Serangan balik racun itu kembali menggerogoti jiwa Jasmine. Pemulihannya dari mutiara racun langit selama ini hancur dalam sekejap. Mutiara racun langit tidak bisa menekan kecepatan racun pembunuh dewa yang mengerikan. Tubuh Jasmine menjadi sedingin es dan menjadi lebih ilusi. Dengan susah payah, Jasmine berkata, "Kali ini seharusnya aku benar-benar akan mati." Suaranya begitu lembut dan lemah. Oke, sampai di sini dulu spoiler kali ini. Like dan subscribe ya guys. See you.